Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala nabiyya ba'dah. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa ngasor ngaji sore Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua lagi dalam acara ngaji ngasor ini. Semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya dan tambahan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa bermakna di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, tentunya dengan mengharap penuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam dan sholawat semoga Allah selalu tetapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, pada kali ini untuk yang kedua kalinya kami muncul untuk meneruskan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Kali ini kami akan membacakan hadis yang ke-32. Mari bersama-sama kita niat bismillah, ngaji, mencari ilmu, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina wa uluwihi wa uluwina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki iku hadis as-sani wassalasuna kang kaping pindho lan 30, utawi hadis nomor 32. An Abi Sa'idin, saking Abi Sa'id Sa'di bin Malik, yaiku Sa'ad putrane Abi Malik bin Sinan al-Khazraji, putrane Sinan kang bangsa Khazraj radhiyallahu anhu. Mugi Allah paring ridho marang piyambake. Anna setuhune Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku kola wus dawuh sapa Kanjeng Rasul. Isi dawuhipun, la ora ono dororo melarati iku kena, wala lan ora ono agawe diroro malati iku kena. Rawahu nyeritakake ngriwayate iki ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni lan Imam Daruqutni, wa ghairuhuma lan liyane Imam Ibnu Majah lan Daruqutni, musnadan khale hadis musnad. Wa rawahu lan nyeritakake ing iki hadis sapa Malik, Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta. An Amri bin Yahya, saking Amir bin Yahya, an abihi saking bapake Amri, anin nabiyyi mursalan, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalan khali hadis mursal. Fa asqata mongko anggugurake sapa rawi Aba Sa'idin ing Abu Sa'id. Walahu lan iku tetep kedue hadis
turukun utawi pira-pira dalan yuqawi kang nguwatake apa ba'duha setengahe turuk ba'don ing setengah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang nomor 32 ini menjelaskan tentang jangan membuat sengsara dan jangan pula kita disengsarai. Kira-kira begitu. La dororo walau diroro. Jadi hadis ini adalah insya Allah menjaga kita manusia sebagai makhluk Allah yang baik, ya. Sudah diciptakan dalam bentuk yang baik, juga dijaga kebaikannya, ya. Dijaga secara fisik, secara lahir, secara batin. Dijaga agar kita manusia tidak membahayakan orang lain, tidak menyakiti orang lain, ya, dan tidak pula disakiti atau diberi bahaya oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ya kita berhati-hati di dalam hidup. Kita yakinkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, kemudian dijaga oleh Allah, ya, dengan diberi rizki yang baik-baik oleh Allah. Maka ketika kita ini dijaga dengan baik oleh Allah, maka kita harus pula menjaga, ya, apa? Ya tidak berbuat aniaya kepada orang lain. Jangan mencederai orang lain. Jangan membuat tidak nyaman orang lain. Jangan menyakiti orang lain, bahkan mungkin jelas-jelas jangan membunuh orang lain. Ya. Maka apabila itu bisa kita lakukan dengan menjaga agar tidak membahayakan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh orang lain, insya Allah kita juga tidak akan mendapat bahaya, tidak akan mendapat sakit, bahkan kita juga tidak akan dibunuh orang lain. Karena apa? Awalnya memang dari kita. Apabila kita baik, insya Allah kita dibaiki orang. Sebaliknya apabila kita tidak baik, mungkin kita juga akan tidak dibaiki orang lain. Ketika kita lihat di kehidupan masyarakat, orang itu baik di kampung, maka insya Allah dia akan dibaiki oleh orang lain. Ketika dia tidak baik dengan orang lain, maka kita lihat mungkin mereka juga tidak akan dibaiki pula orang lain. Contoh yang paling kecil, orang itu suka menolong di kampungnya, ya. Ketika ada orang sakit dijenguk, maka ketika giliran dia sakit, insya Allah dia akan dijenguk oleh tetangga-tetangganya. Manakala dia mohon maaf ketika diundang dia tidak datang, itu sebetulnya juga mengganggu ketentraman batin temannya, tetangganya. Maka saatnya dia nanti saatnya mengundang, kira-kira ada beberapa orang yang mungkin tidak datang. Itu karena apa? Mungkin ada catatan di dalam hatinya. Dia pernah mendoroti saya. Nah, maka ya sudah, saya balas saja, saya beri darurat dia. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Nah, itu sesungguhnya baik tidaknya kita itu mungkin juga karena berangkat dari kita sendiri. Ya. Untuk itu, ayo kita semuanya berusaha untuk tidak membuat bahaya orang lain, ya, agar kita tidak diberi bahaya orang lain. Bagaimana caranya? Maka harus berusaha berbuat baik kepada orang lain, ya, agar kita dibaiki. Walaupun dalam ketika kita melakukan perbuatan tidak ada niat, saya tak memberi rek, nanti supaya diberi. Ya tidak ada niat begitu, ya. Ya. Saya nanti tak nyambangi rek, teman saya sakit, kalau saya sakit supaya nanti disambangi. Ya tidak begitu, ya. Nah, ya walaupun itu ada, itu urusan pribadi-pribadi, ya, yang tahu hanya Allah. Ya, maka jangan kita berbuat bahaya untuk orang lain, atau bahasa
ya bahasa kalau di dalam kitab itu aweh bahaya, memudoroti, maka kita berusaha untuk tidak memudoroti orang lain, tidak memberi bahaya orang lain, ya. Sekecil apapun. Bahaya itu apa ya? Kira-kira ya perasaan tidak enak sejak lahir, sejak dari batin sampai lahir, tidak senang, ya. Perasaan tidak senang itu sesungguhnya sudah mudorot bagi orang itu, ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita diundang tidak datang, itu sudah menyakiti batin itu. Nah, maka berusahalah kita datang, kecuali ketika ada hal-hal yang memang membolehkan kita tidak datang. Itu pun kalau bisa kita dengan meminta izin. Nah itu akan apa? Supaya tidak mencederai batin, ya. Itu dari batin, ya. Ternyata mencederai batin ini, pemirsa sekalian, lebih lama sembuhnya, ya. Tidak ada obatnya, tidak dengan kemudian menelan pil obat kemudian sembuh, tidak. Maka ini perlu waktu, ya. Nah kalau kita jantan merasa pernah menyalahi, pernah memudoroti orang lain, maka kita datang kemudian minta maaf. Nah, itu pun kadang-kadang mohon maaf, orang lain tidak semudah itu kadang memaafkan, ya. Ya. Maka perlu bersyarat. Kadang-kadang kita pernah mendengar orang yang kita salahi atau orang yang pernah disalahi, ketika yang disalahi kemudian minta maaf, kadang ada kita mendengar suara, lah nih tak sepuro, yo gak iso, saiki pakai gak sok nyepuro, nah, kira-kira begitu. Itu karena apa? Dia merasa pernah dimudoroti, ya. Nah itu kalau sudah pernah dimudoroti, kadang orang itu tidak akan mengampuni mudorot itu kecuali dia membalas mudorot kepada yang memberi, ya. Nah ini maka kita harus bisa-bisa pandai menjaga diri, sekecil apapun jangan kita sampai memudoroti orang lain. Dengan demikian insya Allah kita juga tidak akan dimudoroti orang lain. Bagaimana supaya tidak memudoroti orang lain? Ya kita memberi manfaat kepada orang lain, ya. Kita punya lisan dipakai yang baik-baik. Nah itu berarti kita memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita dimintai saran, dimintai ilmu kalau bisa, ya kita beritahu, kita beri saran. Kita dimintai nasihat, kita beri saran. Maka ketika kita sudah bisa memberikan, insya Allah orang itu akan lega. Nah itu berarti senang. Nah ini juga contoh kita berbuat baik kepada orang lain, ya. Apabila kita kemudian bisa berbuat baik melalui harta, ya kita beri harta ketika manakala kita berbagi, mungkin dengan cara zakat mal, kita berikan kepada yang berhak. Ketika kita zakat fitrah, kita berikan, kita titip panitia zakat. Nah itu bentuk-bentuk hubungan baik, ya. Bentuk-bentuk yang tidak memudoroti orang lain, ya. Kemudian dalam hubungan yang lain, ya, dalam bentuk pikiran, ide-ide kita sampaikan. Kalau tidak bisa dengan ide-ide, dengan harta, kita punya tenaga. Kita bisa membantu dengan tenaga, nah, itu pun akan menyenangkan orang lain. Nah, beberapa hal terkait menghindari mudorot ialah dengan cara memberi kebaikan, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Apabila itu bisa kita lakukan, insya Allah kita tidak akan dimudoroti. Wala diror. Nah, insya Allah mudorot itu juga tidak akan kena kepada kita, ya. Karena apa? Kita tidak memudoroti orang lain. Apabila ini sudah berjalan, akan menjadi nyaman hidup kita. Hidup nyaman, maka junjung tinggi sportivitas kemanusiaan, maka kita akan bisa melaksanakan tugas manusia sebagaimana yang diembankan oleh Allah kepada kita manusia. Apa? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman itu ialah
suasana yang tidak diriwui oleh orang. Dan kita juga tidak meriwui orang lain. Ya. Kadang-kadang kita tidak nyaman ketika kita diriwui orang. Ya. Ada fitnah, ada namimah, ya, ada rasan-rasan dan lain-lain. Itu walaupun tidak menyakiti secara fisik, tapi kadang-kadang mengganggu jiwa, mengganggu perasaan, sehingga ibadah kita juga mungkin terganggu, ya, dengan perasaan itu. Maka mari berusaha kita semuanya berhati-hati di dalam menjaga hidup dan kehidupan, menjaga hubungan baik dengan sesama, ya, untuk tidak memudoroti orang lain, supaya kita tidak juga mendapat mudorot dari orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dijaga oleh Allah dengan sebaik-baiknya, diberi rizki oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian diharapkan manusia akan berjalan baik di muka bumi ini, baik sehingga hubungannya menjadi baik dengan manusia, itu juga akan memperlancar hubungan kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah juga akan lancar, mudah semuanya. Pemirsa sekalian, barangkali inilah yang bisa kami sampaikan. Uraian hadis ke-32. Semoga benar-benar menjadi tambahan ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bila yang saya sampaikan ini benar, monggo yakin ini dari Allah. Apabila ini salah adalah yakinkan ini asli kebodohan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.